Babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, la junaha, tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, in talaqtum, jika menalak kalian, anisa, pada wanita, malam tamassuhuna, sebelum menjimak kalian pada wanita atau istri, au tafridu, atau sebelum menentukan kalian, atau sebelum menentukan kalian, lahuna, bagi mereka istri, faridotan, pada mas kawin, wa matti'uhunna, dan memberi kesenanganlah kalian pada mereka istri, alal musik, atas orang kaya, qadaruhu, kira-kiranya musik, atas orang kaya sesuai dengan kadar kekayaannya di dalam memberikan kenang-kenangan itu. Walal muktir, dan atas orang yang melarat, qadaruhu, kira-kiranya orang yang melarat, memberi kesenangan, mataan, ya, pada kesenangan atau kenang-kenangan, bil ma'ruf, dengan baik, sesuai dengan kemampuan, hakon, sebagai kewajiban, alal muhsinin, atas orang-orang yang berbuat baik. Tidak dosa atas kalian jika menalak istri sebelum kalian jima, atau sebelum kalian menentukan mas kawin bagi istri tersebut. Ini ada 4 kemungkinan, ya. Jadi malam tamassuhuna au tafridu lahunna. Yang pertama, ya, tidak dosa atas kalian jika mentalak istri yang belum dijima dan kalian belum menentukan mas kawinnya, belum menentukan jenisnya apa, dan belum menentukan harganya atau nominalnya berapa. Jelas utang, karena belum ditentukan sama sekali. Pokoknya saya akan beri mas kawin, tapi berupa apa, berapa, itu nanti belum ditentukan. Lalu dinikahkan. Nah, pertama demikian itu sah, ya, boleh, karena sudah ada janji memberi mas kawin, walaupun belum disebutkan mas kawinnya apa. Asalkan pihak pengantin putri ridho dan menerima, itu sah, boleh. Lalu setelah dinikahkan, dia juga belum sempat menjima, nah, kemudian dia menceraikan istrinya. Nah, demikian itu tidak dosa. Maksudnya, nah, tidak perlu membayar mas kawin, karena memang belum disebut besarnya berapa, berupa apa. Nah, ini pengertian yang pertama. Jadi kalau kamu mencerai istri, belum kamu jima dan belum kamu tentukan mas kawinnya, belum kamu sebutkan mas kawinnya, maka tidak dosa bagimu untuk tidak membayar mas kawin, karena belum dijima dan mas kawinnya belum disebutkan. Ini pengertian ayat ini. Nah, kemudian dengan
apa kalimat au itu atau. Nah, bukan wa. Ya. Tadi kan pengertiannya dan, tapi di sini au. Itu berarti mengandung kemungkinan yang lain, yaitu yang kedua, kamu mentalak istri belum dijima, tetapi sudah menentukan mas kawin. Ini kemungkinan yang kedua. Kamu belum menjima, tapi sudah menentukan mas kawin, lalu kamu ceraikan. Maka kamu wajib mengembalikan separuh dari mas kawin. Separuh dari mas kawin. Itu nanti akan diterangkan dalam ayat di bawahnya. Nah, jadi yang nomor satu, kamu belum menjima, belum menentukan mas kawin, maka tidak perlu dibayar. Nomor dua, kamu belum menjima, tapi sudah menentukan mas kawin, maka dibayar separuh. Nah, yang ketiga, kamu sudah menjima. Kamu sudah menjima, tetapi belum menentukan mas kawin, belum menyebutkan mas kawin. Ya, kamu sudah menjima, belum menyebutkan mas kawinnya berupa apa, berapa. Lalu istrimu kamu cerai. Ya, maka kamu tetap berkewajiban membayar mas kawin utuh. Nah, tetapi karena belum ditentukan, lalu apa ukurannya? Ya, ukurannya adalah disesuaikan dengan standar mas kawin bagi wanita yang sepadan dengannya. Jadi diperkirakan. Sepadan itu bisa dilihat dari umurnya, kemudian nasabnya, harta kekayaannya, kecantikannya, agamanya, dan akhlaknya. 6. Umur, harta, kecantikan, kekayaan, nasab, yang keenam agama. Itu ukuran yang sepadan dengan dia. Biasanya menurut kebiasaannya mas kawinnya berapa, itu harus dibayarkan. Nanti hakim yang mengukur, yang menentukan, karena dia sudah menjima. Nah, berikutnya yang keempat, dia sudah menjima dan sudah menentukan mas kawin. Sudah menjima dan sudah menentukan mas kawin, lalu dicerai, hanya mas kawinnya belum dibayar, dihutang, maka tetap itu harus dibayar karena sudah menjima. Jadi karena lafadznya itu au, atau, jadi 4 kemungkinan. Tadi belum menjima sudah menyebut mas kawin, pertama. Kedua, belum menjima. Nah, pertama, belum menjima, belum menyebut mas kawin. Kedua, belum menjima, sudah menyebut mas kawin. Ketiga, sudah menjima, belum menyebut mas kawin. Keempat, sudah menjima dan sudah menyebut mas kawin. Nah, berikutnya, berilah istri yang kamu cerai itu kenang-kenangan, wa mati'uhunna, sesuai dengan harta kekayaanmu, dan itu menjadikan wajib, hakon alal muhsinin. Wa in talaktumuhunna, dan jika mentalak kalian pada mereka istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum menjima kalian pada mereka istri, wa qad faradtum, dan sungguh telah menentukan kalian, lahuna, bagi mereka istri, faridotan, pada mas kawin, fanisfu ma faradtum, maka separuh dari apa-apa yang
telah menentukan mas kawin kalian. Illa kecuali ayakfuna, bahwasanya memaafkan mereka. Ini kalau mas kawin yang sudah ditentukan itu belum dibayar. Jadi sudah ditentukan, katakan mas kawinnya 10 juta, tapi belum dibayar atau masih dibayar separuh, maka kewajiban suami harus membayar separuh dari mas kawin itu. Nah, kecuali kalau istrinya memaafkan sehingga nggak perlu membayar atau tidak penuh. Ini kalau mas kawinnya dihutang. Atau yakfuha, memaafkan siapa alladzi orang biadi yang di tangan orang apa uqdatun nikah, akad nikah. Maksudnya suami. Atau kalau suami yang memaafkan. Ini ketika suami sudah membayar penuh mas kawin. Nah, lalu suami memaafkan, artinya tidak minta dikembalikan. Ya sudah, mestinya saya punya hak minta separuh, tapi saya maafkan, sepenuhnya mas kawin itu untuk kamu. Wa antakfu, dan bahwasanya maafkan kalian suami iku akrobu, lebih dekat litakwa, pada ketakwaan. Nah, kalau suami yang maafkan itu lebih dekat pada ketakwaan, karena ya, suami atau orang laki-laki itu masih punya kemampuan untuk mencari nafkah atau mencari rezeki dibandingkan wanita. Walatan sau, dan janganlah lupa kalian al-fadla, pada keutamaan atau kelebihan bainakum di antara kalian. Laki-laki itu pada umumnya lebih mampu daripada wanita untuk mencari nafkah, maka sebaiknya yang maafkan pihak laki-laki. Innallaha, ya Allah, bima ta'malun, dengan apa-apa yang beramal kalian itu basir, maha melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Babun, ini bab firman di dalam masalahnya orang tazawwaja, yang menikah siapa orang, walam yusammi, dan belum menyebutkan siapa orang, sodakon, pada mas kawin, hatamata, sehingga mati siapa orang. Masalahnya orang yang menikah dan sudah menyebutkan akan memberi mas kawin, tapi mas kawin itu belum diberikan sehingga orang itu mati. Jadi sudah sanggup memberi mas kawin tetapi belum menyebutkan mas kawin itu berupa apa, atau kalau uang misalnya nominalnya itu berapa, ini belum disebutkan, tapi sudah ada kesanggupan akan memberi mas kawin. Nah, sebelum mas kawin diberikan sudah wafat. Hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah, hadatsana Abdurrahman ibnu Mahdiyin, an Sufyan an Firasin an Sya'bi an Masrukin an Abdillah bin Mas'ud. Fi rajulin, di dalam masalahnya seorang laki-laki atau suami, tazawwaja, yang menikah siapa rajul, imro'atan, pada seorang perempuan. Famata, lalu mati siapa rajul, anha, dari imro'ah. Walam yadkhul, dan belum menjima siapa rajul atau suami dia pada imro'ah. Walam yufrid, dan belum menentukan siapa rajul, walam yafrid, dan belum menentukan siapa rajul, laha, pada imro'ah, as-sodaqah, pada mas kawin. Abdillah bin Mas'ud menjelaskan masalahnya seorang suami yang menikah pada seorang perempuan, atau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan,
lalu dia mati dari perempuan itu sebelum menjimaknya dan juga sebelum menentukan mas kawinnya. Jadi waktu ijab kabul sudah disanggupi mau memberi mas kawin, karena ini syarat dalam pernikahan dan untuk menghalalkan farji itu dengan mas kawin. Nah, cuma tidak ditentukan atau belum ditentukan kalau barang mas kawin ini berupa apa, kalau uang nominalnya itu berapa, belum ditentukan, belum dijima, belum diberi mas kawin, terus mati. Faqala berkata Abdullah, laha iku bagi imro'ah atau istri as-sodaq mas kawin kamilan yang sempurna, wa alaiha dan atas imro'ah atau istri al-iddatu iddah, iddahnya seorang istri yang ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Walaha dan iku bagi imro'ah al-mirathu warisan, mendapatkan warisan dari suami sesuai ketentuan yang sudah ada bagian bagi seorang istri. Jadi Abdullah bin Mas'ud menjelaskan masalah ini, yaitu perempuan harus diberi mas kawin yang sempurna. Nah, untuk memberi mas kawin yang sempurna, ya seperti semalam sudah diterangkan oleh Bapak Haji Iwan Abdillah, yaitu dicarikan bandingan wanita lain yang sepadan dengan imro'ah ini, sepadan dalam umurnya, cantiknya, kefahaman agamanya, dan akhlaknya, juga nasabnya. Nah, dulu perempuan yang sepadan dengan imro'ah ini waktu menikah diberi mas kawin berapa, ya nanti ya kurang lebihnya imro'ah ini diberi mas kawin sesuai dengan wanita yang sepadan dengan imro'ah ini. Umpama beda, ya istilahnya beda tipis-tipis lah, nggak terlalu banyak. Dan perempuan wajib menjalani iddah karena ditinggal mati suami, yaitu 4 bulan 10 hari. Dan juga perempuan itu atau istri itu wajib mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan suami sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dalam waris. Faqala berkata sebuah Makil ibnu Sinan, Sami itu mendengarkan aku Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam qadha menghukumi sopan Nabi bihi dengan hukum itu, hukum yang seperti itu, seperti yang dilaksanakan Abdullah bin Mas'ud fi Birwa binti Wasik, di dalam masalahnya Birwa bin Wasik. Jadi pada zaman Nabi dulu sudah ada kejadian yang dialami oleh Birwa. Ini ya seorang istri yang dinikah, belum ditentukan mas kawinnya, belum dijima, terus wafat. Nah, Nabi menghukumi, ya ternyata Abdullah bin Mas'ud, nah hukumnya persis dengan yang sudah dilaksanakan Nabi. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita ketika telah ditinggal mati oleh suaminya, walaupun belum dijima dan belum ditentukan mas kawinnya berapa jumlahnya, berupa apa, akan tapi suami sudah sanggup untuk memberikan mas kawin, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mas kawin yang sempurna.
Adapun yang memberikan mas kawin karena suaminya sudah meninggal dunia, yang memberikan adalah keluarga laki-laki, dan juga wanita tersebut atau janda menjalani masa iddah yang diterangkan dalam surat Al-Baqarah, ya tarabbasna bi anfusina arba'ata asyurin wa asyra, dan juga mendapatkan warisan yang sempurna yang diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 12, walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakullahu walad, mendapatkan bagian 1/4 dari harta suami jika suami tidak dari harta suami. Ya, kemudian Birwa binti Washik itu ditinggal wafat oleh suaminya yang bernama Hilal bin Murrah. Ya, Hilal bin Murrah.